Assalamualaikum, hai sibling. Sebelum nonton, pastikan kamu udah subscribe ya channel ini, karena kita akan adain lagi bagi-bagi rezeki. Hadiahnya uang tunai dan paket isi Fit Slim. Caranya gampang banget, tinggal subscribe channel ini lalu follow IG aku dan isi Fit Slim, dan share sebanyak-banyaknya screenshot postingan di YouTube ini. Oke, semoga beruntung. Pas besoknya kita ke sana lagi, dia nggak mau buka pintu, usir kita. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya. Anda kenal saya siapa? Kenal dong. Siapa nama saya? Kemarin saya lihat di TV sih. Iya. Siapa namanya? Kita udah kenal baik, alhamdulillah kita sudah saudara sekarang. Terima kasih Atta Halilintar. Oh salah. Nggak pakai Halilintar, pakai Atta Ulkarim. Ya ini teman-teman, jumpa lagi sama saya Cindy di podcast Dokter Cindy. Singkatannya POTS. Oh, Podcast Dokter Cindy. Luar Jadi biasa. ngobrol-ngobrol aja. Luar biasa. Semoga bermanfaat untuk semua ya. Amin. Jadi teman-teman, kali ini saya diundang sama suami juga, Dokter Arif. Ini base camp-nya ya, apa namanya ini? Albarkat Karpet. Albarkat Karpetnya by Atta Ulkarim. Iya. Ini nama Instagramnya. Silakan Anda. Iya, di sini aja. Iya. Emang ada? Ada. Emang Anda udah bilang sama saya suruh tulis di situ. Silahkan follow IG-nya di sini, dan juga Bay Ali ya di belakang kamera, silahkan mau muncul di sini. Iya. Sepupunya. Oke, jadi kita mau ngobrol-ngobrol apa, Bay Atta? Silahkan Anda membuka forum ini. Saya sih cuma mau bilang terima kasih banyak udah mau mampir ke sini, udah mau silaturahmi di sini. Saya orangnya senang bersilaturahmi. Saya kalau berteman sama orang nggak pernah milih-milih, alhamdulillah. Jadi siapapun datang saya welcome, ayo mampir ke sini silaturahmi. Nggak cuma artis, siapapun datang sini saya ajak. Masya Allah. Jadi yang saya suka teman-teman, Bay Atta ini adalah pribadi yang sangat humble, yang sangat ramah, tidak memandang apakah dia kelinci atau kucing atau manusia. Karena kita harus ramah, kalau kita ramah banyak jadi saudara kita, banyak yang mau berteman sama kita, banyak yang mau doain buat kita gitu. Bener banget. Jadi teman-teman, kita di sini mau ngobrol-ngobrol santai aja, karena banyak sekali yang harus saya pelajari dari seorang Bay Atta ini. Karena beliau ini sangat kaya akan ilmu ya. Sangat masih belajar. Iya, sangat humble, sangat ramah, kaya akan pengetahuan IPA atau IPS. Apa aja boleh. Jadi pengalaman-pengalaman beliau itu sangat banyak yang bisa kita ambil hikmahnya ya, walaupun banyak penderitaan juga ya. Iya. Semoga ucapan saya positif terus, dan yang dengar juga jadi positif terus. Oke. Jangan sampai salah paham. Jadi bintang tamu kita kali ini adalah Bay Atta Ulkarim. Beliau terkenal dengan image-nya seorang Sultan Karpet ya. Alhamdulillah. Kenapa diberi nama itu oleh masyarakat Indonesia langsung dari seorang Bay Atta? Pertama sih saya bersyukur dan alhamdulillahirabbil Allah kasih kesempatan ke saya untuk dagang di Indonesia, dan masyarakat Indonesia dan artis-artis Indonesia milih saya untuk kasih nama Sultan Karpet. Padahal saya baru 11 tahun di Indonesia, dan ada yang 28 tahun di Indonesia, ada yang 34 tahun di Indonesia. Masya Allah. Tapi Allah milih saya untuk menjadikan kasih nama itu Sultan Karpet. Saya cuma bisa bilang alhamdulillah. Gak ada kelebihan, gak ada apa-apa. Cuman Allah milih saya aja, nggak tahu kenapa. Saya bersyukur. Sangat humble ya. Coba saya ingin tahu apa yang diajarkan sama orang tua Bay Atta, mungkin terutama ayah ya, yang berperan sebagai saya ajarin saya kalau berteman jangan milih-milih. Jangan lihat itu posisinya kayak gimana, asal berteman aja gitu. Dan kalau bisa jangan mikir diri sendiri, karena kalau kita mikir diri sendiri dapat rezeki cuma untuk diri sendiri doang. Kalau kita mikir untuk orang lain juga bisa dapat rezeki yang sebanyak-banyaknya lagi. Kayak contoh ini aja, di toko ini tahu nggak karyawannya Bapak 29? Itu termasuk banyak sedang satu toko ini sedikit atau gimana sih? Iya. Tidak berpengalaman soalnya. Iya, itu karena sedikit. Banyak gitu menurut saya. Satu toko itu banyak. Oh iya, betul. Kenapa banyak? Karena itu kan cuma buka karpet 5 orang cukup lah. Tapi kita banyak karena mereka kerja di sini di tempat kita, otomatis kita juga dapat doa dari keluarga mereka. Semoga anak kita sukses lalu dimanapun dia kerja. Amin. Suami kita dimanapun kerja dia sukses lalu. Jadi kita juga dapat doa itu. Masya Allah, jadi menemukan sebuah keikhlasan itu tidak mudah ya. Kalau misalnya orang-orang tertentu misalnya, tapi kalau kita sendiri belajar, insya Allah kita bisa belajar terus. Yang penting kita ada rasa mau belajar gitu. Iya gitu. Jadi saya mau tanya nih Bay Atta, rahasia sukses seorang Bay Atta, kan Sultan Karpet nih, Masya Allah cabangnya banyak ya. Ada berapa cabang Bay Atta? Alhamdulillah 27. Masya Allah 27 cabang karpet.
karpet apa namanya? Karpet Pakistan atau Albarkat, karpet Turki, karpet Iran. Wow. Tapi nama tokonya Albarkat. Berbagai negara karpetnya. Betul, ya. kayak dari 5 negara. Tuh, kita mau tanya rahasianya apa sih, rahasia sukses nih dari seorang Sultan Karpet sendiri? Aku sih sukses karena aku punya banyak saudara. Aku bukan sukses, aku punya 27 toko. Saya bangga saya punya banyak saudara di Indonesia. Karena saya yakin kalau saya sakit yang doain buat saya saudara-saudara saya, teman-teman saya. Kalau karpet kan gak hidup itu, barang-barang gak hidup. Kita harus berteman sama manusia. Biar banyak yang doain buat kita. Jadi kita nggak boleh biasakan hidup kita dengan barang-barang yang nggak hidup. Jadi saya lebih bangga saya punya banyak saudara, bukan saya bangga saya punya banyak toko, dan saya bukan rasa saya sukses karena banyak toko, saya rasa sukses karena saya banyak saudara. Karena kehidupan kita dengan antar manusia ya, Baik Atta ya. Jadi itu memperpanjang juga insya Allah berkah rezeki gitu ya. Tips-tips tertentu ada nggak, misalnya manage keuangan atau manage meeting-meeting sama karyawan atau apapun gitu? Yang penting kita tulus saja dan jaga perasaan orang yang kerja sama kita, jaga perasaan orang itu dan tulus saja, dan nggak boleh ragu-ragu, harus positif terus pikiran kita, dan itu udah cukup sih menurut saya, positif dan jaga perasaan orang itu udah bagus sih untuk bisnisnya. Betul. Pernah nggak dikecewakan entah sama pelanggan atau sama karyawan atau kalau selama 11 tahun ini sih nggak ada yang sih pernah bikin kecewa, tapi pernah kejadian sih waktu saya lagi di cabang Medan. Pernah kejadian ada orang tentara TNI, tapi aku nggak perlu sebut nama padahal dia udah bintang 1 itu. Saya dibilang, atas saya mau lihat karpet, saya bilang ayo boleh silakan lagi lihat karpet. Kan kalau orang lihat karpet kita suka nawarin, Bapak kalau mau kita bisa bawa ke rumah juga. Nanti kita pasang di ruangan tamu, cocok, kalau udah cocok Bapak ambil, kalau nggak cocok kita tinggal bawa pulang. Dia bilang, oh boleh, nanti sore bawa ya. Sore kita pergi ke rumah, kita taruh 5 karpet, dia bilang, oke, besok pagi saya kabarin ya, nanti ambil aja yang saya nggak mau, yang saya mau ambil nanti saya bayar. Kita bilang, oke. Pas besoknya kita ke sana lagi, dia nggak mau buka pintu, usir kita. Kenapa? Nggak tahu kenapa diusir. Kita sedih banget, sampai diusir gitu, udah ditaruh karpet begitu. Tapi saya bilang sama istrinya bapak itu lewat telepon, saya bilang, ibu dunia ini sempit. Saya yakin suatu saat pasti kita ketemu lagi. Saya nggak mau kita nanti kalau ketemu lagi ada rasa malunya. Jadi nggak boleh kayak gitu, harus ketemu. Kalau nggak mau bayar bilang aja nggak mau bayar. Tapi jangan diambil begini dan jangan diusir begini. Dia langsung putus lagi teleponnya. Setelah 3 tahun ketemu lagi di kantor Medan juga. Secara tidak sengaja? Iya betul sekali, nggak tanpa rencana gitu. Terus udah gitu, saya bilang, Bapak masih ingat nggak sama saya? Dia bilang, Atta ya? Saya bilang, iya. Dia langsung begini, nggak berani bicara lagi. Saya bilang, saya juga nggak tanya lagi depan orang, Bapak kapan bayar ini, kenapa begini? Saya juga diemin aja. Udah gitu, tapi setelah sebulan dia langsung bayarin. Ada rasa malunya. Yang jelas kita positif aja, tulus aja, pasti anak-anak semua kok. Betul, tulus, ikhlas itu yang paling penting ya. Jaga perasaan orang. Segala hal betul, Masya Allah. Ayo sambil minum teh Pakistan. Nah ini sekalian saya mau tanya, ini apa namanya? Ini teh Pakistan ini. Oh teh Pakistan, saya kira ini kopi, apa namanya, kayak kopi apa cappuccino gitu loh. Bukan, ini teh Kita Pakistan. rasain, Coba diminum, coba diminum. Aku juga minum ya. Terima kasih, bismillah. Masya Allah, ini kayak bandrek, rasanya seperti, tahu bandrek nggak? Nggak tahu. Jadi kayak ada jahe, kayak ada anget-angetnya gitu. Oh, yang hangat-hangat itu kapulaga. Kapulaga. Iya. Berarti ini khas Pakistan. Orang Pakistan hari-hari minum ini. Masya Allah. Jadi teman-teman tadi kita sudah dijamu juga ya makan makanan nasi nasi biryani khas Pakistan. Apalagi tadi namanya ada daging-dagingnya. Iya. Ada juga itu siapapun roti. datang di sini dia harus makan bersama saya, minum teh bersama saya. Betul. Jadi yang saya takjub ini, beliau ini punya toko ya ini ya namanya. Betul sekali, toko karpet gitu ya istilahnya, tapi sangat-sangat menghormati pelanggan ya. Jadi kalau ada pelanggan yang datang diajak dia bawa rezeki buat saya, kita harus menghargai, dan siapapun datang kita wajib sediakan apapun yang kita punya, minuman apa. Kalau nggak punya teh Pakistan boleh sediakan air putih, yang penting disediakan sesuatu gitu. Iya, ada minuman, ada makanan, bisa bawa pulang juga ya makanannya. Iya, kalau mau bawa harus bawa KTP. Oh iya, kenapa? KTP itu bahasa gaul kantong plastik. Oh, kantong plastik bungkus bawa pulang. Iya. Ada kue-kue Pakistan, siapa tahu ya. Bercanda ya. Minum lagi jadinya. Bismillah. Sambil minum gak apa-apa, santai. Ini enak banget, Masya Allah. Oh gitu teman-teman, jadi saya sangat-sangat berterima kasih sekali Baik Atta. Terus saya mau tanya, tadi saya lupa. Oh ya, kenapa ada sebutan karpet viral kemarin tuh ya di TV ya? Sekali, ya. Nah itu kenapa tuh asal mulanya? Karena teman-teman pada nanyain juga nih.